Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, berjumpa lagi dengan saya Suwatno dari UPT SDN 02 Banjaratu, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Wekanan. Dalam kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Selanjutnya, apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan individu siswa karena kemampuannya yang berbeda-beda. Kemudian, kebiasaan, pola pikir, kemampuan literasi, dan lain-lain pasti berbeda. Nah, disinilah diperlukan usaha guru untuk dapat memenuhi kebutuhan belajar murid yang berbeda-beda agar mereka merasa nyaman saat belajar di kelas dan tentunya tujuan pembelajaran dapat tercapai. Selanjutnya, bagaimana cara untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus yang pertama memahami tujuan pembelajaran, kemudian mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Dan yang keempat yaitu melakukan manajemen kelas yang efektif. Kemudian Bapak Ibu, yang tidak kalah penting yaitu melakukan penilaian berkelanjutan. Selanjutnya, berkaitan dengan kebutuhan belajar murid, guru harus memahami 3 aspek. Yang pertama yaitu kesiapan belajar murid, selanjutnya minat murid, dan yang ketiga adalah profil belajar murid. Untuk kesiapan belajar murid, guru seharusnya bisa menilai pengetahuan awal dan menentukan di mana murid sekarang berada kemampuannya. Kemudian minat murid. Minat setiap anak pasti berbeda-beda. Kemudian minat adalah salah satu motivator penting bagi murid untuk terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, proses belajar siswa. Hal ini berisikan tentang yang pertama lingkungan, kemudian budaya siswa yang berada di sekitar lingkungan dia, kemudian gaya belajar siswa, dan kecerdasan majemuk. Tentunya kecerdasan majemuk adalah kemampuan siswa yang berbeda-beda ketika awal menerima materi pembelajaran. Kemudian Bapak Ibu, kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan cara berikut ini. Yang pertama, mengamati perilaku murid-murid. Kemudian mengidentifikasi pengetahuan awal, tentunya dengan melakukan asesmen diagnosis. Kemudian yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi. Kemudian selanjutnya yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapot murid di kelas sebelumnya. Kemudian yang keenam, menggunakan berbagai penilaian, format, dan diagnosis. Bapak Ibu, selanjutnya Bapak Ibu, strategi untuk pembelajaran berdiferensiasi yaitu ada beberapa macam, yaitu yang pertama diferensiasi konten, kemudian diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Bapak Ibu, untuk diferensi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan seperti materi konsep atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Kemudian
diferensiasi proses, yaitu kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Kemudian diferensi produk, yaitu bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sesuai hasil belajar murid, fasilitas, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Kemudian, adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul-modul yang lainnya? Tentunya untuk dapat melakukan pembelajaran berdirinya belajar anak sesuai dengan kodrat alami, seorang guru penggerak harus berpihak kepada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif. Untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid, dengan demikian seorang guru dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan menuntun murid merdeka belajar. Kemudian hal ini sesuai dengan nilai dan peran guru penggerak selanjutnya. Pembelajaran berdiferensiasi pun dapat menjadi salah satu visi guru penggerak yang berpihak pada murid, dan dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid harus dapat mendapat kesepakatan kelas terlebih dahulu. Demikian paparan saya mengenai koneksi antar materi modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.